Ini FPS berapa sih? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sudah dengarkan semua presentasi kamu. Untuk presentasi terbaik RPS ini kelompok 3. Yang kedua kelompok 4. Apa pendapat yang kamu berikan atas apa yang kelompok 3? Saya berusaha untuk siswa-siswa di situ harus lebih baik untuk RPS berikutnya nanti. Jadi kamu nanti Zoom setiap jam sekian, kecuali kalau saya mau rubah pagi ya. Pokoknya presentasi saya harus dengar dulu tuh. Presentasi kamu untuk RPS hari itu, kamu tanggapi, ada hal yang tidak kamu mengerti kamu sampaikan, kesimpulan yang kamu dapat apa dari situ. Dan tolong dalam penyampaian hal presentasi juga kamu tertata bicaranya. Karena saya ingin kamu calon-calon fiskus pajak bisa nanti kalau di muka umum. Bagaimana cara menyampaikan. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya bukan 2. Cuman agak kurang dalam hal cara penyampaian dan cara menyimpulkan yang kamu sampaikan. Itu aja. Nah, sekarang banyak handphone. Mengenai RPS ini, kamu tolong kamu baca baik-baik nanti, karena di setiap RPS kamu dalam hal UTS pasti kamu akan keluar. Saya akan coba menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Tadi udah dijawab ya, sama ada sebagian yang jawab. Cuman pertanyaannya kayaknya ini mengenai apa ya? Bentar. Oke, saya akan bahas dari pertanyaan Anggit. Nah, gini, tadi udah dijawab sebetulnya, cuma saya agak sedikit menambahkan aja. Setiap apapun tanah-tanah yang ada di negara kita ini akan dibuat apa dan akan diusahakan untuk apa, itu semua pasti ada izinnya. Misalnya, kamu bikin pabrik, kamu untuk perumahan, kamu untuk apapun yang akan kamu buat, tanah-tanah itu tuh sudah ada dibagi-bagi. Misalnya, untuk tanah untuk di jalan ini, di kelurahan ini, kabupaten ini, itu zonanya adalah zona industri. Pasti itu hanya boleh dibangun industri. Jadi apabila seseorang akan membeli suatu tanah itu, dia harus tahu keperluan tanah itu bisa dibangunnya untuk apa. Jadi kamu juga, saya harap jangan asal beli tanah. Sekarang kamu beli tanah tujuannya apa? Untuk dibangun perumahan kah? Untuk real estate kah? Untuk keperluan pribadi kah? Untuk pabrik kah? Atau untuk apa? Atau untuk gudang? Atau untuk kantor? Kamu tanya pada diri kamu sendiri dulu, kamu mau beli aset itu untuk apa? Apakah mau dibangun apartemen kah? Nah, tinggal kamu nanti tanya, dimungkinkan nggak yang kamu inginkan ini akan boleh untuk dibangun? Karena pembagian tanah ini sudah ada zonanya semua. Kalau nggak salah industri itu abu-abu atau kuning, saya lupa. Kalau misalnya kuning apa, abu-abu apa, hijau apa, merah ada, itu ada zonanya semua. Di mana Bu lihatnya? Bapenda masing-masing tempat. Kalau kita Tangsel, kamu lihat di Tangsel. Untuk wilayah yang akan kamu beli itu untuk apa zonanya. Nah, jadi kalau misalnya Bu, kok ini udah dibangun industri tapi ternyata dia limbah airnya nggak bagus dan bla bla blanya dan nggak benar ternyata setelah dibangun pabrik. Setiap yang akan dibangun di atas tanah itu pasti udah ada izinnya sebelumnya. Pasti AMDALnya harus dibuat dulu. Izin-izin harus dibuat dulu. Persetujuan sampai ke gubernur kah? Cukup sampai bupati kah? Atau cukup sampai kakak? Atau cukup sampai di kepala daerahnya, dalam hal ini BPN atau dalam kamu ini KPP? Itu tergantung dari luas tanah yang kamu beli. Itu semua ada bagiannya. Kalau sampai terjadi ternyata limbahnya gemen, AMDALnya nggak benar.
Atau mungkin ada hanya sekedar kerusakan membuat merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kamu harus pahami bahwa tidak ada tanah-tanah yang dibangun di negara kita ini yang tidak diberi izin peruntukan. Untuknya untuk apa dibangun? Perizinan itu harus melalui itu. Ya. Kalau terjadi misalnya dia merugikan masyarakat sebelahnya segala macamnya, tentunya pasti nanti akan ada laporan. Ya, kenapa sih? Senggol kayaknya. Hah? Tadi sudah terjawab ya yang ada yang pertanyaan tadi. Setiap ada kerugian bagi masyarakat, karena dalam hal kita membangun suatu perumahan, suatu industri, itu kan ada AMDAL, nanti airnya di mana, pumpnya bikin di mana, itu harus ada perizinan semua. Tetangga-tetangga tahan, camat, segala itu harus ada. Jadi kalaupun ada ternyata merugikan, itu pasti ada pertanggungjawaban dari perusahaan tersebut. Ini prakteknya yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya udah jadi, udah jalan, tiba-tiba sekian tahun baru komplain, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu yang bisa didiskusikan oleh pihak. Secara diam-diam tuh teman akan saya luruskan bahwa diam-diamnya itu misalnya ada keputusan Mahkamah Agung tuh nomor berapa? Saya lihat tadi itu diam-diamnya gini, kamu sudah bikin perjanjian, tiba-tiba perjanjian itu kamu putus. Sebentar saya ada sebentar. Kau pergi meski lara terus menepasnya. Ya, maaf. Jadi gini, secara diam-diam itu bukan berarti diam-diam dia memberikan suatu aturan yang akhirnya orang lain tidak tahu. Bukan. Secara diam-diam itu ada kepentingan tertentu. Misalnya contoh ada keputusan Mahkamah Agung dulu tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah. Saya lupa juga tuh keputusan itu tahun berapa. Nah, itu ada keputusan antara 2008, ya benar 2008. Jadi gini,
Kamu lihat di BW atau di yang pasal kalau nggak salah 1347 BW kalau nggak salah yang mengatur secara diam-diam 1347. Nah, di situ diam-diamnya itu bukan berarti dia diam-diam nggak ngomong mengeluarkan peraturan, bukan. Ada kadang-kadang untuk kepentingan kedua, misalnya dulu si perusahaan Philips dengan PT apa, dia punya perjanjian yang tiba-tiba di stop, perjanjian itu tidak dilakukan lagi. Nah, tapi dengan tidak dilakukannya perjanjian antara Philips dan pihak kedua, tapi dia mau terus nih melakukan misalnya jual beli barangnya tetap sama Philips apa segala macam dengan tidak terikat tertentu karena modal saling kepercayaan aja. Nah itu boleh tergantung masing-masing pihak, tapi dia juga tidak ada perjanjian lagi. Cuman dulu pernah bikin suatu perjanjian. Itu maksudnya diam-diam. Jadi bukan diam-diam dia mengeluarkan aturan, enggak. Dia sudah tahu aturan mainnya seperti apa, harus seperti apa, tapi dia tidak mau bikin perjanjian tertulis lagi. Dia tetap perjanjian lama itu dia lakukan, tapi dengan asas kepercayaan lah, kira-kira seperti itu. Itu yang namanya diam-diam. Tapi aturan itu tetap dipakai, dan ada orang lain yang mau pakai juga silahkan. Selama kedua belah pihak menyetujui. Lihat pasal 1347 dan ada juga kan dari Prof. Subekti kalau nggak salah memberikan wejangan tentang diam-diam itu seperti apa. Jadi gini, hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam, dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Dia nggak tegas dinyatakannya. Tidak diatur dengan tegas, tapi atas persetujuan dari masing-masing pihak. Itu yang namanya diam-diam. Ada yang masih kurang paham? Untuk yang secara diam-diam? Izin bertanya, Bu. Silakan, Santinita. Kalau tadi kan secara diam-diam itu dinyatakan secara tidak tegas ya, Bu. Nah, itu untuk kekuatan hukumnya gimana, Bu? Kekuatan hukumnya sih tetap ada. Sebenarnya sih intinya kalau dalam praktek ya saya tidak bilang bahwa kalau secara tertulisnya apakah dia buat atau tidak, tapi secara prakteknya tidak ada seseorang yang membuat suatu perjanjian dia tidak mau diatur yang namanya suatu sanksi, nggak mungkin. Tadi dibilang diam-diam kan karena yang tidak diatur sebelumnya yang tidak diatur lagi, misalnya perjanjian itu sudah tidak dilakukan lagi, tapi dia bikin perjanjian tersendiri. Contohnya, misalnya dia tidak mau terkena yang namanya pajak. Dia menghindari itu. Dia bikin perjanjian itu tersendiri. Entah itu di bawah tangan, entah itu apa. Dia mau menghindari beratnya perjanjian yang dibikin sebelumnya karena aturan-aturan. Nah, ini berdua nih sama-sama nih. Supaya ada yang bisa terkurangi. Tapi pengen tetap beli barang sama kamu misalnya. Nah, perjanjian itu tetap tertulisnya ada. Tapi dengan beban yang tidak seberat dari perjanjian yang sebelumnya. Saya rasa sih begitu. Toh dia tetap mau beli barang kok sama kamu. Tapi mungkin kalau perjanjian itu langsung ke direksi atasnya keuntungannya cuma sekian persen. Kalau kita yang bermain cuma kong kali kong hanya sekian persen. Kira-kira begitulah. Itu kan dalam praktek saya tidak mau bicara yang itu ya. Karena saya tidak mau mengajari kamu jadi nggak benar di hidup. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira kamu logikanya jalan aja seperti itu deh. Kira-kira. Karena kita Baik, yang diundangkan, yang kamu baca di praktek, ada kebijakan-kebijakan yang bisa kamu buat. Karena hak kamu apa itu? Ya udah nanti terlambat bayar SPT, lapor SPT, telat nih. Aturan 31 Maret, kelupaan. Entah, tolong Pak, saya mau bayar. Apalagi pajak saya ini gede Pak, sekian ratus juta atau sekian miliar. Mungkin nggak kamu terima? Atau mungkin nggak SPT itu udah nggak boleh masukin, nanti aja Bu tahun depan jadi ada denda. Nggak mungkin dong mau masuk duit segitu gede. Kamu pasti punya kebijakan dan cara. Gimana nih wajib pajak? Itulah kira-kira secara diam-diam deh. Intinya begitu. Paham? Paham, Bu. Anita? Terima kasih.
Saya lagi lihat pertanyaan kamu nih. Saya pusing juga nih. Diam-diam udah. Nah, mengenai pembatasan pemilikan tanah, ya, kamu sudah baca di aturan pemilikan tanah perkebunan untuk perseorangan bagaimana, untuk PT sampai apa, kamu sudah baca. Nah, sekarang ada aturan-aturan tertentu yang kadang-kadang dibuat oleh kalau apa yang kamu baca, kamu ikuti aja. Nah, maksud saya kenapa ini ada aturan ini? Karena kita di Indonesia ini ada aturan kewenangan yang dibuat oleh KPP. Gimana ya saya ngomongnya ya? Misalnya gini, kamu kan punya Menteri Keuangan, ya. Pajak ini diatur oleh paling atas adalah Presiden, Menteri Keuangan bawahnya. Secara keseluruhan itu sudah diatur nih. Perorangan miliknya sekian, misalnya tanahnya. Kalau sekarang ini, kalau perorangan itu pemilikan tanah itu sekitar 1.000 itu harus ada izin. Jadi kamu nanti, Fikri, kalau beli tanah 1.000 meter nih, bukannya nggak boleh, boleh. Mau punya 50 hektar juga boleh. Cuman ada aturan yang mengikat kamu, seorang dengan luas sebesar itu, ada izinnya. Nanti pada saat kamu mau transaksi, kamu bikin izin-izin itu dulu. Izinnya kemana? Nah, kalau kamu cuma 1.000 meter, cukup sampai BPN setempat. Dalam hal ini misalnya KPP tersebut. Kalau ternyata luasnya di atas sekian puluh ribu atau di atas 1 hektar, kalau nggak salah, untuk perorangan itu harus izin ke Kanwil. Nanti lebih dari sekian meter, izinnya ke pusat. Kalau ada apa-apa lagi nanti izinnya harus melalui Kanwil, harus lagi melalui Kementerian Keuangan. Kira-kira seperti itu. Jadi bukannya nggak boleh, boleh. Kepemilikan tanah memang dibatasi untuk pertanian misalnya 2 hektar, untuk perorangan, untuk PT berapa. Tapi kalaupun harus beli, itu nanti ada izin-izin dan ketentuan yang harus ditaati oleh badan hukum atau perorangan. Itu kira-kira begitu maksudnya. Jadi kalau si Faras dalam hal ini mau beli tanah nih, udah kerja, tiba-tiba dapat rezeki, mau beli di BSD 5.000 meter, boleh Faras, tenang, kamu cari saya kalau saya masih jadi notaris, ya, boleh, jangan takut. Makasih, Bu. Kira-kira baik, Bu. Ada yang lain? Tapi memang di negara kita ini terutama BPN ini punya ketentuan untuk perorangan, badan hukum, dan bla-blanya untuk membeli suatu aset. Karena kita punya ketentuan jumlah meter tanahnya yang dihitung. Boleh nggak perorangan sekian? Kalau PT boleh hak milik. PT boleh membeli hak milik, boleh. Tapi peralihannya itu dilakukan, turunkan dulu haknya. Karena PT itu tidak boleh punya hak milik. Tapi beli boleh. Caranya gimana? Turunkan jadi HGB dulu. Setelah diturunkan jadi HGB, baru dia boleh proses balik nama. Kenapa Bu mesti diturunkan? Memang kan di situ ada aturan, tadi kan kamu tuh ada yang menyebutkan dalam presentasi hak milik itu tidak boleh dimiliki oleh, ada tuh tadi yang presentasi, kalau nggak salah kelompok 3, kelompok 4 semuanya. Betul, itu tidak, bukan berarti nggak boleh beli. Caranya gimana? Diturunkan haknya. Boleh badan hukum bisa. Jadi kalau misalnya kamu punya tanah, PT ini mau beli tanahnya statusnya hak milik, bukan berarti nggak boleh. Silahkan aja, nanti diturunkan haknya. Terus nanti Bu kalau udah diturunkan HGB, tiba-tiba PT mau jual. Gimana Bu? Saya nggak mau tuh Bu belinya HGB, maunya hak milik. Naikkan lagi jadi hak milik. Tapi dengan catatan, naik atau HGB kalau untuk perorangan itu harus punya IMB kalau untuk perorangan. Kalau untuk badan hukum tidak harus dia punya HGB menjadi hak milik, itu harus punya IMB. Jadi harus punya bangunan. Kalau hanya tanah bisa. Tanah kosong tidak bisa dijadikan hak milik. Harus ada bangunannya. Loh Bu, saya
dulu adalah dari pihak udah pasti. Lihat asal tanah haknya dulu. Kalau sekarang tiba-tiba kamu keluar beli, biasanya pasti HGB. Enggak kok Bu, saya beli dari developer, tapi saya dijamin kalau nanti balik nama, saya terima langsung. Tuh, langsung hak milik. Bedanya yang ngeluarin duit buat ngejadiin hak milik bukan kamu, developer. Hanya sekedar memberikan kamu supaya dapatnya langsung hak milik, nggak capek-capek lagi dinaikin jadi hak milik, nggak keluar biaya. Biaya yang kamu bayar itu sudah perhitungkan harga rumah untuk naikin hak milik, sayang-sayangku semua, ya. Udah, jadi kamu terima aja. Bagus loh developer ini langsung hak milik, nggak kayak lu beli, bullshit semua. Itu bagaimana perusahaan tuh memancing kamu untuk membeli suatu aset. Tapi boleh Bu beli HGB, nggak ada masalah. Mau HGB, mau hak milik, boleh. Nggak ada masalah. Yang penting sertifikatnya benar, developernya benar. Kamu lihat-lihat dulu kalau beli aset developernya. Jangan main tanya, hebat, keren, segala macam. Nanti sertifikatnya sekian tahun jadinya, iming-imingnya. Taunya nggak jadi. Baru ntar ngomel-ngomel. Orang-orang ini datang ke notaris, akad kredit di bank, pokoknya Bu nggak usah dibacain Bu, saya udah paham kok, saya udah sering Bu beli Bu, tenang aja deh Bu, saya mau cepet-cepet Bu, saya mau kerja, saya mau ini Bu, ada tamu, oh ya silakan kalau saya, nanti giliran ada sesuatu hal, baru deh, waktu tanda tangan, bla 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 blanya, nah itu gimana tuh, asal jangan ketemu Bu Feni aja tuh orang tuh, kalau ketemu Bu Feni, aduh, gawat dunia persilatan. Ada pertanyaan lain? Ayo. Izin bertanya, Bu. Silakan Fikri. Mengenai tadi yang perihal pembatasan kepemilikan itu ya, Bu. Kan sama Bu Penny dijelaskan boleh tapi harus ada izin 1.000, 5.000 itu kan ya, Bu. Berarti ada kayak ketentuan-ketentuan khusus gitu, andaikan agar izinnya ini nanti bisa keluar, agar gimana atau ada laporan kayak gitu ya, Bu. Kalau untuk sementara mengenai biasa ada Pak, ada Fikri. Misalnya ketentuannya kamu akan dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Itu ada nanti. Ya nggak diizinin orang bakal duit masuk kok. Ya nggak? Izin-izin itu, jadi jangan kamu bilang izinnya gratis, kok bayar lagi? Di dunia ini nggak ada yang gratis. Kamu masuk Teolet di mall bayar nggak? Bayar kan 2.000 kan? Ya, bayar, Bu. Nah, masuk BPN juga gitu. Masuk kantor notaris juga begitu. Semuanya bayar. Setiap proses yang kamu lakukan. Bu, kok mahal ke kantor notaris? Ini kan S-nya doang yang 50.000. Notarisnya sekolahnya mahal. Jadi ada bla 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 blanya. Seperti kamu, kan ada kalau misalnya di pajak itu ketentuan KPP seperti apa, ketentuan sampai izinnya tuh ke dirjen seperti apa, kan ada kan semua ketentuannya itu nggak sama. Semua itu belum tentu kewenangan dari suatu KPP. Sama di BPN juga seperti itu. Ada pertanyaan lain? Apa yang bingung? Presentasi kamu sudah cukup bagus. Artinya saya nggak yakin kamu nih baca. Kalau kamu nggak dipaksa begini, kamu nggak. Jadi wawasan kamu lebih luas dan saya tinggal menerangkan kamu presentasi kamu. Iya udah, kamu udah paham. Kamu mau baca. Mahasiswa sekarang kan pada malas baca semua. Sistemnya SKS aja, tapi IP-nya mau tinggi, maunya di. Ada pertanyaan lain?
Untuk tidak dapat memilih pemenuhan target, ya biasanya nih pengalaman saya karena saya suka memperpanjang perusahaan berarti perpanjang perkebunan, lahan perkebunan. Kalau misalnya digunakan lahan itu kamu tidak gunakan sesuai dengan diperjanjikan, kadang-kadang ini perusahaan tidak dipercaya lagi untuk mengelola hasil kebunnya. Tapi tentunya dengan alasan-alasan itu kenapa? Sekarang gini, misalnya penghasilan kamu berikan persen kepada yang wajib kamu lakukan. Tiba-tiba nggak jadi kayak begini nih, kayak sekarang nggak mungkin mencapai karena corona, terus kamu langsung dibatalkan perjanjian. Kamu tidak lebih panjang lagi sebagai usaha untuk pengelolaan kebun. Nggak mungkin. Lihat dulu, tidaknya itu karena apa? Karena pihak-pihak pemerintah juga kondisi keadaan daerah itu pada saat dia bilang hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Itu pasti ada bukti pemeriksaan. Nggak mungkin enggak. Malah prakteknya hasilnya nggak bagus, dibagus-bagusin dengan segala sesuatu cara. Itu kan sudah dalam praktek. Itu saya nggak ikut-ikut tuh kalau kayak gitu. Kira-kira tuh sanksi itu diberikan oleh pihak yang memberikan mengizinkan. Itu nggak mungkin kamu mau batalkan sepihak. Pasti ada ketentuan-ketentuan dari pihak lain yang harus menjadi tim penilai. Kenapa seperti itu? Jadi saya mohon kamu boleh pertanyaan ini pertanyaan bagus, tapi setidaknya kamu harus luas karena ini kamu calon-calon fiskus pajak yang akan ketiga atau pihak kedua, yang tentunya kamu harus membawa nama baik dari alma mater dan tempat kamu bekerja. Wajib pajak ini juga udah canggih. Sistem di online segala macam sudah terbuka semua, jadi jangan berikan alasan-alasan semuanya serba tidak bisa. Saya ingatkan sama kalian semua, di dunia ini nggak ada yang belum terbaca. Bagaimana harus menjalankan itu menjadi bisa. Dan kadang ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, ini ada pertanyaannya si Anggit nih. Gini, dalam hal ya sesuatu perusahaan memberikan punya ngebangun nih, misalnya pabrik di sini dalam hal ini semen atau segala macamnya. Pada waktu dia mendirikan itu, tentunya sudah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Bapenda setempat. Pasti itu. Kalau pabrik seperti ini dengan menilai dampak lingkungan, dengan menilai fungsi sosial dan bla bla bla. Sesuatu yang merugikan di sekitarnya, itu biasanya ada tingkatan-tingkatan pelaporan biasanya dari warga. Warga juga nggak bisa nih wealthy. Ucuk datang ke perusahaan, oh rumah saya jadi begini, oh lahan saya jadi begini karena sebelahan sama kamu. Nggak bisa begitu. Semuanya itu ada aturan. Saya punya RW, punya kelurahan, punya kecamatan. Mereka yang akan menjembatani. Itu semuanya bisa. Bagaimana supaya untuk kebaikan semua yang ada di lingkungan situ dan mendapatkan manfaat dan fungsi sosialnya. Seperti apa? Cuma kadang-kadang memang warga ini kan merasa semuanya serba rugi. Yang dia untungkan dia nggak ngomong. Ruginya yang dia omongin sama orang, sama perusahaan. Padahal dia sudah menggali ini semua untuk ada lapangan pekerjaan. Dicari-cari masalah supaya seolah-olah warga ini rugi. Itu udah biasa. Nah, bagaimana caranya? Ada jembatannya. Saya bukannya bela perusahaan, tapi memang kadang-kadang kita ini sebagai warga negara udah dikasih keuntungan kurang gede. Dicari-cari gimana dapat untungnya gede. Nah, itulah kira-kira. Itu bahasa premannya deh. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain?
Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Raihan, kelompok 4. Bu, terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, mengapa HM untuk rumah tinggal dibatasi? Apakah ini juga berhubungan dengan tujuan percayaan pemerataan kepemilikan, Bu? Kok HM dibatasi? Siapa yang membatasi? Aturannya di mana? HM itu tidak ada yang dibatasi untuk kepemilikan atau seseorang untuk memiliki atas HM. Nggak ada yang dibatasi. Yang dalam hal ini dibatasi adalah tergantung dulu, nih kamu dibatasi punyanya atau bagaimana? Kalau saya maksudnya si Raihan. Ada aturan di sini, ya. Tangsel terutama, saya tidak bahas yang lain. Saya tahunya misalnya Tangsel, tapi kurang lebih sama. Kalau untuk Tangsel, bukan Tangsel aja. Untuk Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten lah. Kalau untuk di sini itu, misalnya ada ketentuan BPN, walaupun tidak semuanya. Kalau untuk di Tangsel itu tidak boleh memiliki tanah atau rumah, itu lebih dari 5 di satu kecamatan. Tapi bukan berarti itu harus hak milik semua, enggak. Kalau hak milik nggak dibatasi. Silakan aja. Kalaupun mau lebih, kamu ada izinnya. Contoh, si Faras punya rumah di BSD udah satu kecamatan. Ingat, satu kecamatan. Tiba-tiba bangun real estate 10 unit. Artinya 5 kan? Kok nggak boleh? Boleh. Cuman ada izin yang harus dipenuhi oleh Faras dulu untuk bisa membangun. Karena dia udah punya 5 sebelumnya. Makanya kalau kamu beli lebih dari 5 di daerah sini, beda-bedain kecamatan. Ada yang di BSD, ada yang di Bintaro, ada yang Pondok Aren, ada yang Pondok Pucung. Nah, begitu aja caranya, ngakalinnya. Jadi mungkin biar nggak ketahuan deket-deketan. Kalau ada yang lain, jadi nggak ketahuan. Ada pertanyaan lain? Ada yang belum paham? Ayo, kita sudah mau berakhir nih. Tanah yang punya fungsi sosial. Artinya gini, tanah itu apapun yang kita ini pasti tanah itu harus punya fungsi sosial karena itu sudah diatur. Fungsi sosial yang mana? Fungsi sosial itu kan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Makanya kenapa kita kalau beli tanah atau segala macamnya itu kita bangun dari tanah yang kita punya itu tidak boleh pas di tanah kita. Mundur 3 meter. Nggak bisa pas tuh di pagernya kamu udah bangun, itu nggak boleh. Kan ada GSB, garis batas bangunan, garis batas jalan. Kamu boleh memiliki di situ tanah yang harus ada jalannya untuk fungsi sosial semuanya. Bukan untuk kepentingan pribadi, nggak bisa untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, kamu adanya di real estate tinggalnya. Nanti developer akan memikirkan bagaimana kamu masuk ke perumahan kamu supaya mendapat keamanan dari jalannya, dari lingkungan-lingkungan yang sebelum masuk rumah kamu. Di dalam rumah kamu akan dapat fasilitas. Fasumnya apa, fasosnya apa. Makanya kalau setiap bangunan itu, kalau akan dibangun suatu real estate, hanya 60% yang bisa dibangun. 40% nggak bisa dibangun. Karena itu harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk warga. Tapi kalau untuk umum, fasos yang kita ini di jalan-jalan apa yang sifatnya umum, ya kamu harus dapat yang namanya jalan itu minimal kalau harus 6 meter. Jarak antara jalan itu harus 6 meter perumahan. Saya nggak tahu kalau untuk lingkungan kamu ya, itu aturan masing-masing daerah setempat. Dilihat dari tipe-tipe kelas tanahnya dan di daerah mana. Kalau BSD 6 meter. Tinggal klasternya klaster apa? Kalau itu kamu BTN kalau nggak salah 3 meter. Boleh antara rumah itu jarak 3 meter. Kalau di sini nggak boleh, 6. BSD. Tapi bukan berarti di sini nggak ada BTN ya. Setiap perumahan yang dibangun itu punya syarat pemerintah bahwa itu dibangun fasilitas BTN. Harus. BSD punya BTN. Ada BTN-nya. Kalau nggak salah Gria Asri namanya. Itu BTN-nya BSD. Kalau mau membangun perumahan, kalau yang sudah mandiri begini, harus punya
ini apa namanya BTN. Nggak boleh semuanya real estate. Cuman memang agak kelihatan. Yang kelihatan yang gede-gede yang kamu lihat. Ya udah berarti kamu kudunya beli rumah gede, jangan beli rumah BTN. Udah nggak musim sekarang. Anak-anak sekarang tinggalnya di apartemen, di real estate, nggak mau lagi di BTN di Perum. Mana mau? Iya nggak? Saya di Perum, Bu. Siapa yang di Perum? Saya, Bu. Punya BPN, jaraknya antar rumah 3 meter doang, Bu. Nggak cukup buat lewat 2 mobil. Betul, makanya jangan pilih di Perum kalau gitu sekarang. Udah pilih di real estate. Giriloka BSD. Atau Menteng residennya Bintaro. Itu yang kamu pikirin, jangan di BTN lagi. BTN cuma 3 meter. Kamu nanti mobil apa? Mana cukup 3 meter? Parkirnya aja nggak bisa, habis. Giriloka Residence terlalu mahal, Bu. Rumahnya 7M semua. Oh, nggak apa-apa dong. Kamu cari mulai sekarang. Apa? Hah? Kenapa, Bu? Sekarang umurmu berapa? Saya 19 menuju 20. 20 tahun ke depan 9. Masa nggak bisa ngumpulin 7M lah? Bisa. Amin udah, Bu. Amin. Aminkan aja dulu. Udah. Nggak yang 7M, yang 3M deh. Masa hari gini masih mau perum-perum juga lah. Sekolah udah susah di stan. Setengah mati kamu sekolah. Jangan mikirin perum dong. Mikirnya real estate, apartemen lah minimal. Iya nggak? Mimpi Ya, Bu. itu jadi orang kaya. Jangan mimpi yang begini-begini aja. Kan kita boleh bermimpi. Kamu aja pengen mimpi indah mulu, emang mau mimpi buruk? Enggak. Kamu kan lagi. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ada? Sudah ngerti semua? Nggak ada yang disalah paham lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Kita ketemu di RPS berikutnya. Saya mohon bikinlah presentasi yang terbaik dan simpulkan yang terbaik. Kalau kamu bikin terbaik kayak begini, bagus cara penyampaiannya. Kenapa saya pilih kelompok 3, kelompok 4 ya, simpulan yang dia buat, penyampaiannya juga bagus. Putu mana yang namanya Putu? Hadir, Bu, hadir. Kamu presentasi ya tadi di sini ya? Ya, Bu. Nah, Putu. Pasangannya siapa? Hafid, Bu, Hafid. Hafid. Ada yang kelompok 4 cewek. Siapa yang cewek? Kelompok 4 siapa kelompok 4? Putri. Saya, Bu. Putri sama Rehan. Nah, ingat, kamu yang kamu sampaikan dari suara kamu, dari penyampaian kamu, itu kamu harus punya intonasi, jangan kayak mau tidur nyampeinnya. Ya, walaupun masih pagi, saya juga harus bangun pagi, kan harus pada subuhan dulu yang muslim. Masa saya baru mau nyampe presentasi udah pada serak ngomongnya lah pagi-pagi, kudunya mah seger, kecuali kalau kuliah jam 2 tuh ngantuk. Kuliah jam 2 ngantuk, pagi mencapai ngantuk. Nah, kumaha kalau kayak gitu. Saya rasa kuliah cukup hari ini, kita lanjut di minggu depan dengan RPS berikutnya. Presentasinya coba minta yang terbaik kamu tampil ya, supaya isi ini lebih berbobot. Oke, kalau nggak begini kamu baca tuh buku. Baik, kalau gitu terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.